Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mengadakan sesuatu bidunil asbab, dengan tidak adanya sebab, sebagaimana hukum alam, sebagaimana sunnatullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa kalau mau mengambil sesuatu dari manusia bidunil asbab. Di kalangan ulama itu sampai ada yang menyatakan bahwa al-akhdhu bil asbab wajibun, melakukan sesuatu berdasarkan sebab akibat sunnatullah ini bagi manusia itu wajib. Jadi di dalam kehidupan kalau ingin kenyang ya makan, ingin sembuh ikhtiar dengan berobat, ingin mendapatkan rezeki ikhtiar. Jadi al-akhdhu bil asbab wajibun. Akan tapi kemudian mereka menyatakan wal yaqinu bil asbab syirkun. Tapi kemudian meyakini menuhankan sebab akibat ini itu adalah kesyirikan. Artinya jangan kemudian menuhankan sebab akibat bahwa kalau tidak ada ini pasti tidak akan. Yang itu kemudian menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar dari Yaman, ibunya di masa kecil itu biasa itu pada saat sedang menimangnya dia katakan dai. Memang harapannya ini supaya Habib Umar itu menjadi seorang dai. Jadi harapan dari seorang ibu pada saat dia kecil kemudian saat menyusui dia doakan supaya anaknya itu menjadi dai. Ternyata kemudian terkabul. Jadi harapan, ucapan dari seorang ibu. Termasuk juga Imam Sudais pada saat kecil juga ungkapan yang baik itu ada pada orang tuanya. Jadi di kamarnya itu dikatakan bahwa dikatakan ini calon imam Masjidil Haram, calon hafid. Jadi kemudian di kamarnya sudah ada harapan-harapan seperti itu. Termasuk satu waktu ketika Imam Sudais yang namanya anak kecil pulang, orang tuanya sedang ada tamu itu bawa pasir itu, makanannya kemudian ditaburi dengan pasir itu. Ibunya tentu saja akan marah, tapi marahnya ibunya kemudian tetap tidak mengeluarkan kata-kata tidak baik. Apa yang dikatakan oleh ibunya, Sudais, kenapa kamu lakukan ini? Kamu adalah calon imam Masjidil Haram, jangan lakukan ini lagi. Mudah-mudahan kamu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimarah akan tetapi tetap tidak terlontar kalimat tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita melangkahkan kaki ke masjid. Ini merupakan bagian nikmat hissiyah, nikmat imaniyah. Kita refleks kembali apa yang kita kaji pada Selasa kemarin
tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, yaitu anak yang diberi nama Yahya, yang ketika itu Nabi Zakaria berdoa setelah melihat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Maka beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dari Nabi Zakaria. Pada saat itu beliau sedang sholat, diberi kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia berupa seorang keturunan yang bernama Yahya, seorang yang nantinya juga diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Nabi Zakaria kemudian berkata, anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Bagaimana mungkin ya Allah saya ini punya anak, padahal ada hal yang secara akal manusia sepertinya akan menghalangi dirinya mempunyai anak. Yang pertama itu adalah qad balaghani al-kibar, saya ini sudah tua, sudah sepuh, uzur. Tidak mungkin sepertinya orang yang sepuh seperti saya mempunyai keturunan lagi. Dan yang kedua adalah wa imraati aqir, istri saya mandul. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kemudian Nabi Zakaria memohon tanda tentang diberikannya karunia berupa anak ini. Tandanya ternyata adalah Allah tukalliman nasa salasata ayyam illa ramza. Dia tidak akan bisa berbicara terhadap manusia kecuali dengan bahasa isyarat. Sehingga isyaratnya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk memberikan karunia kepada manusia. Sebab yang namanya apa yang dikenal oleh orang barat itu sebagai hukum alam yang di dalam agama kita itu adalah sunnatullah, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Hada amrun khariqul 'ada. Itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, bukankah Allah telah menciptakan kamu sebelumnya kamu tidak ada. Wa qad khalaqaka wa lam taku syai'a. Sebelumnya kamu tidak ada tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakanmu. Jadi menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Dan tandanya ini adalah kebalikan. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan bidunil asbab, dengan tidak adanya sebab-sebab seperti yang biasanya dimiliki oleh manusia, itu dia kemudian mandul, sudah uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tandanya bahwa Nabi Zakaria itu tanpa adanya sebab itu tiba-tiba tidak bisa berbicara. Jadi kalau tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu bidunil asbab, ini kemudian menghilangkan sesuatu bidunil asbab juga. Jadi tanpa adanya sebab Nabi Zakaria itu
tidak bisa bicara dengan orang lain, hanya pakai bahasa isyarat, di mana di sebagian tafsir dikatakan tapi ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, berzikir tasbih beliau itu normal. Tapi ketika berbicara dengan manusia keluh lagi lisannya. Satu tanda. Jadi tandanya adalah sebaliknya. Isyaratnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kuasa untuk mengambil sesuatu bidunil asbab. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mengadakan sesuatu bidunil asbab, dengan tidak adanya sebab, sebagaimana hukum alam, sebagaimana sunnatullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa kalau mau mengambil sesuatu dari manusia bidunil asbab. Karena itulah di kalangan ulama itu sampai ada yang menyatakan bahwa al-akhdhu bil asbab wajibun. Melakukan sesuatu berdasarkan sebab akibat sunnatullah ini bagi manusia itu wajib. Jadi di dalam kehidupan kalau ingin kenyang ya makan. Jadi kalau ingin kenyang ya makan. Ini al-akhdhu bil asbab wajibun. Ingin sembuh ikhtiar dengan berobat. Ingin mendapatkan rezeki ikhtiar. Jadi al-akhdhu bil asbab wajibun. Akan tapi kemudian mereka menyatakan wal yaqinu bil asbab syirkun. Tapi kemudian meyakini menuhankan sebab akibat ini itu adalah kesyirikan. Artinya jangan kemudian menuhankan sebab akibat bahwa kalau tidak ada ini pasti tidak akan. Yang itu kemudian menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengambil sebab akibat itu adalah satu kewajiban. Cuma kemudian kita tetap berkeyakinan bahwa semuanya itu adalah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang-orang tertentu yang kemudian diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyalahi al-asbab ini. Jadi menyalahi al-asbab makan. Kalau saya pernah baca misalnya Ibrahim bin Adham, pernah satu waktu oleh temannya dilihat itu di kudanya bekalnya itu apa itu. Setelah itu dilihat, ini kok yang di bawah tanah ini, mau apa dia? Ternyata kemudian setelah ditanyakan, ya kamu kalau mau lihat bekal saya memang tanah ini. Jadi tanah. Ternyata apa yang beliau katakan, bahwa satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tertentu ketika tidak ada makanan. Kalau saya kemudian tidak ingin menceritakan kepada orang lain, tapi ini sudah kadung ada yang melihat itu, bahwa seringkali saya ini menghindari dari hal-hal yang sifatnya syubhat, maka saya makan tanah itu. Itu satu hal yang keluar dari al-asbab, dan itu diberikan sekali lagi kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi artinya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh karunia. Tapi kalau kita ya jangan bawa bekal tanah itu. Sebagaimana yang saya ceritakan dulu kemarin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya Abdullah bin Thaud, yang merupakan salah seorang pemuka agama di kota Yaman. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia,
Jadi saat Rasulullah SAW meninggal dunia itu kan banyak yang namanya nabi palsu itu. Di antaranya adalah Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman. Kekuasaannya besar itu. Pasukannya juga banyak, sehingga karena pasukannya banyak dia juga memaksa orang-orang supaya mengimani bahwa dirinya itu adalah utusan Allah, bahwasanya dirinya juga adalah Rasulullah. Nah, salah satunya yang dipanggil oleh Al-Aswad Al-Ansi adalah Abdullah bin Thawb ini. Dipanggil. Kemudian ditanya, apakah engkau meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah? Kata Abdullah bin Thawb, ya, saya meyakini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Al-Aswad bertanya kembali, apakah engkau juga percaya bahwa saya ini adalah juga Rasulullah? Kata Abdullah bin Thawb, apa? Saya kok tidak dengar itu. Sampai 3 kali diulang, apakah kamu juga percaya bahwa saya adalah utusan Allah, Rasulullah? Tidak dengar saya. Marah itu. Kemudian diulang lagi, apakah engkau percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah? Kembali Abdullah bin Thawb menyatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kembali dia bertanya, apakah juga bersaksi bahwa saya, Al-Aswad Al-Ansi, adalah utusan Allah? Kata Abdullah bin Thawb, tidak dengar saya. Karena marah kemudian dikumpulkan kayu bakar. Maka orang ini kemudian dibakar. Tapi ternyata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, orang ini mempunyai karunia sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tetap duduk seakan-akan ada di tengah hembusan angin sepoi-sepoi basah saja. Sehingga kata pengikutnya, kalau ini dibiarkan, kamu tetap menyiksa dan orang nanti banyak melihatnya, ini malah berabe itu. Sudah, lepaskan saja. Akhirnya dilepaskan. Sampai satu waktu dia bersama dengan rombongannya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sampailah kabar itu juga kepada Khalifah Abu Bakar dan juga Umar yang ada. Umar kemudian menyambut rombongan itu, bertanya itu, apakah benar kabar bahwa ada seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempan untuk dibakar oleh pasukannya Al-Aswad Al-Ansi? Kata Abdullah bin Thawb, kebetulan dia yang ditanya, iya benar, namanya Abdullah bin Thawb. Kata Umar, sepertinya kamu ini Abdullah bin Thawb. Iya, saya Abdullah bin Thawb. Akhirnya menghadap kepada, dibawa oleh Umar, menghadap kepada Khalifah Abu Bakar. Kata Umar waktu itu komentarnya, alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan saya dengan seorang hamba yang diberikan karunia sebagaimana karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau menghendaki sesuatu, sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya naru kurni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ada juga seorang hamba yang mempunyai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Dan itu tentu adalah, kalau dalam bagi orang biasa, seorang yang dekat yang disebut dengan karamah. Kalau kepada para nabi, para rasul, itu yang disebut dengan mukjizat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah itu Maha Kuasa. Bidunil asbab. Walaupun mungkin menyalahi apa yang kita sebut dengan hukum alam, orang barat sebut dengan hukum alam, sunnatullah, hukum sebab akibat.
Karena hukum sebab akibat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tunduk terhadap itu, tapi sebagai pembelajaran bagi manusia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadilah sesuatu sebagaimana karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Kemudian yang kedua, di sini satu pelajaran lainnya, bahwasanya Nabi Zakaria, sebagaimana nanti juga doa yang dipanjatkan oleh ibu dari Siti Maryam, adalah mendoakan supaya mempunyai keturunan yang solih. Jadi keturunan yang solih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan doa dari Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik, yang tujuannya adalah sesuatu yang baik juga, yang insya Allah dengan tujuan yang baik, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai keturunan kita agar menjadi generasi yang baik, maka keturunan kita itu juga akan menjadi keturunan yang baik. Jadi niat awal itu, jadi niat awal di dalam memperoleh sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan di dalam ayat ini, adalah hendaknya dalam rangka satu niatan yang baik ukhrawi. Tujuan dari Nabi Zakaria itu adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya ada pewaris yang nantinya bisa menyebarkan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, dan juga risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Yaqub, Bani yang Israel itu kan. Nabi Yaqub adalah Israel, hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena malu itu. Kadang ada di antara kita itu ingin punya anaknya karena kenapa? Todus ke orang si lain punya anak pirak singkok si tandi anak. Jadi itu kan lebih kepada niatan duniawi, bukan dalam rangka niatan ukhrawi. Pelajaran yang kita lihat di dalam surah Ali Imran ini, Ibunda Siti Maryam doanya juga begitu, bahwa dia bernadar kalau apa yang ada di dalam kandungannya itu akan diabdikan nanti sebagai pelayan di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mengabdikan diri di rumah Allah. Nabi Zakaria juga demikian, berdoa ingin punya anak. Niatnya itu bukan sekedar karena hanya malu, enggak, itu hanya sekedar niatan duniawi, tapi niatnya adalah supaya memperoleh keturunan yang baik yang nanti bisa meneruskan perjuangan beliau, meneruskan risalah dari Nabi Zakaria, risalah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi niatan ukhrawi, dan ini ternyata kemudian kita lihat berpengaruh benar kepada pertumbuhan dari anak-anaknya. Nabi Zakaria tumbuh sebagai seorang pemuda yang baik itu. Nanti itu ada bahasan khusus di surah Maryam tentang bagaimana sifat-sifat dari Nabi Zakaria yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hananan, dia adalah pemuda yang lemah lembut. Pada saat dilahirkan itu salamun alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan itu diberikan pada saat hari kelahirannya, itu keberkahan datang. Kemudian juga dikatakan dalam ayat di surah Maryam bagaimana beliau itu adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, sifat-sifat yang baik karena doa yang baik. Nah, ini juga yang kemudian kita lihat
dalam lanjutan ayat ini yang berkaitan dengan qissatu Maryam, Siti Maryam, yang seperti saya katakan tadi, ibunya mendoakan bahwa sebetulnya niat awalnya adalah mudah-mudahan seorang laki-laki, karena memang pelayan di rumah Allah itu adalah laki-laki pada saat itu, tapi ternyata adalah perempuan. Inni wada'tuha untha, ya Allah, anak saya ini perempuan. Padahal nadarnya itu supaya menjadi pelayan di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muharraron, laki-laki. Tapi tetap karena niat yang baik, doa yang baik dari ibundanya, Siti Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang bisa menjaga diri, berkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ketika Nabi Zakaria melihat dia sedang beribadah, jadi memang tekun ibadah, kemudian ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengirim buah-buahan, tapi Nabi Zakaria kemudian melihat, ini kok tiba-tiba ada buah-buahan, dan buah-buahannya di dalam kitab tafsir dikatakan ada buah-buahan di musim dingin, tapi pada saat itu adalah musim panas. Sebaliknya juga ada buah-buahan musim panas, tapi pada saat itu musim dingin. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza, dari mana kamu dapat ini?" Kata Siti Maryam, "Itu dari Allah Subhanahu wa taala." "Anna laki hadza?" Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu dari Allah. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau katakan, "Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini, menghendaki sesuatu, maka dari mana jalannya rezeki itu adalah sesuatu yang hanya menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu yang seringkali kurang mempercayai tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Siti Maryam. Ya Maryamu innallaha astafaki, wahai Maryam, Allah itu telah memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah itu memilih kamu di atas nisa'il alamin, wanita-wanita yang lain yang ada di alam ini. Ya Maryamu uqnuti, wahai Maryam, uqnuti, berdoalah, bermunajatlah kepada Tuhanmu, wasjudi, sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'arrakin, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di antara karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia bahwa Siti Maryam itu merupakan salah seorang wanita pilihan. Jadi salah seorang wanita pilihan, di mana di antara karunia-Nya di sini disebut dengan tahharaki, mensucikan, jadi disucikan. Di sini dikatakan bahwa pertama adalah at-tathhir al-ma'nawi, kemudian at-tathhir al-hissi. At-tathhir al-ma'nawi artinya disucikan hatinya, disucikan perilakunya, karena perbuatan dari Siti Maryam itu hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah.
ruku, sujud. Jadi memang tekun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian dirinya. Jadi menjaga kesucian dirinya. Kemudian juga dikatakan tsaniyan at-tadhhir al-hissi, kesucian yang sifatnya hissi, lahir, ka'adamil haidi wan nifas wal wilada min ghairi jima'in, yaitu bahwasanya Siti Maryam itu tidak pernah haid sebagaimana wanita yang lainnya. Artinya karena tidak pernah haid maka selalu dalam keadaan suci. Sebab kalau seorang wanita haid maka dia dalam keadaan kotor, itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh dalam keadaan junub, itu tidak boleh kemudian sholat, tak boleh puasa. Nah, Siti Maryam di samping diberikan at-tathhir al-ma'nawi dalam bentuk kesucian yang maknawi, batin, beliau itu juga kemudian diberikan karunia at-tathhir al-hissi, adamil haid, adamin nifas, wal wilada min ghairi jima'in, dan juga melahirkan tanpa adanya hubungan dengan laki-laki. Jadi tetap, ya kalau dikatakan tetap perawan gitu. Cuma kadang di masa sekarang ada yang niru Siti Maryam, tidak punya suami kemudian tiba-tiba hamil. Dulu di Sumeneb juga ada yang ngaku seperti itu, di daerah Pekandangan ya, tahun berapa saya lupa. Mimpi kemasukan katanya ular, kemudian langsung hamil gitu. Yang ternyata setelah diselidiki, orang-orang awalnya ada juga yang percaya itu. Jadi ada yang percaya, ya mungkin saja itu. Ya memang idza radallahu syai'an ayyaqula hukum fayakun. Tapi kita lihat itu adalah bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat itu. Jadi yang mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hal-hal yang sifatnya keduniaan itu sudah sedikit bagi mereka itu. Ya, seperti Siti Maryam itu kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di dalam mihrab mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Zakaria. Jadi coba kita lihat pendidikannya itu pendidikan langsung dari seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya memang untuk mendapatkan keturunan yang soleh dalam perkembangannya perlu yang namanya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik kepada seorang alim yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam dididik oleh Nabi Zakaria, seorang rasul, seorang nabi. Maka tentu nilai-nilai kebaikan ada pada dirinya. Ada beberapa waktu kemarin juga ada geger itu. Ada seorang perempuan yang dia janda itu. Kemudian dia cerita, masuk angin tiba-tiba katanya langsung perutnya hamil, mau melahirkan. Ternyata kemudian setelah diteliti, diselidiki, 4 bulan sebelumnya itu baru cerai dengan suaminya. Jadi baru cerai dengan suaminya, sehingga memang ada sisa dari sperma suaminya yang ada pada dirinya. Cuma dia tidak merasa bahwasanya dirinya hamil, dan memang ada di antara kehamilan yang seperti itu sampai berapa bulan itu kan ada ya juga yang tidak merasa bahwasanya dirinya hamil, ada yang tetap haid itu tapi hamil, dan itu ada cukup banyak dalam hal ini, peristiwa ini. Jadi memang sebelumnya punya suami itu, sehingga wajar kalau kemudian hamil itu. Nah, Siti Maryam
itu adalah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa sayyidatu ahlil jannah khairun nisa al-alamin, sebaik-baik perempuan di alam itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, Maryam anak Imran. Kemudian yang kedua Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Asiyah yaitu istri dari Fir'aun, dan 2 ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan di dalam Al-Qur'an. Daraballahu lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan contoh kepada orang-orang yang beriman dari wanita yang mulia. Yang pertama adalah imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidz zalimin. Karena Siti Asia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian harus mendapatkan siksaan dari Fir'aun, suaminya sendiri. Jadi suaminya adalah seorang tiran, zalim, tapi dia sendiri adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada kajian tentang perempuan itu di dalam Al-Qur'an, bahwa perempuan itu kalau kemudian kita lihat disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 4 tipe. Ada yang disebut dengan zauj, ada kemudian imro'ah, ada yang nisa, ada imro'ah, kemudian apalagi itu. Kalau tentang imro'ah di situ adalah seorang yang secara lahir punya hubungan dengan suaminya, akan tetapi secara batin tidak ada hubungan dengan suaminya. Salah satu contohnya adalah istri dari Fir'aun ini. Jadi hubungannya lahir saja, tapi batin itu tidak ada. Karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sementara Asia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang disebut dengan sahibah di dalam Al-Qur'an. Wa sahibatihi wa bani, yang tidak punya hubungan, mungkin hanya sekedar di akta nikah dia adalah suami istri, tapi tidak pernah ada hubungan yang baik lahir ataupun batin dengan suaminya. Yaitu gambaran tentang orang-orang pada hari kiamat itu yang disebut dengan sahibah, tidak peduli terhadap suaminya. Wa sahibatihi wa bani, jadi lahir ataupun batin itu kemudian jauh dari suaminya. Tapi ada juga yang disebut dengan zaujun, yang itu memang ada hubungan lahir dan hubungan batin dengan suaminya. Imratu Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa Maryamul lati ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya sehingga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini wa Khadijatu binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wanita-wanita yang terbaik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 itu disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Maryam binti Imran, Asia ya imra'atu Fir'aun. Kemudian 2-nya lagi adalah kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah, yang memang perjuangannya sangat kita ketahui, beriman pada saat yang lain itu masih tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
memberikan hartanya dalam rangka perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang tadinya beliau itu kaya raya habis hartanya dalam rangka untuk mendukung perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah juga putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada doa tadi, bahwa satu ikhtiar yang mungkin bisa kita lakukan agar mudah-mudahan keturunan kita itu adalah keturunan yang juga sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang baik. Pada Nabi Zakaria itu adalah Nabi Yahya. Kemudian pada Alu Imran, keluarga Imran itu adalah Siti Maryam. Adalah mari kita niatkan bahwa keturunan kita itu adalah keturunan yang mudah-mudahan akan menjadi orang yang berguna, solih, solihah, yang kemudian dibarengi dengan ikhtiar berupa pendidikan yang baik sebagaimana Siti Maryam. Saya ingat ada sebuah buku yang menggambarkan tentang Habib Umar dari Yaman itu. Ibunya di masa kecil itu yang biasa itu, pada saat sedang menimangnya dia katakan dai, dai, dai. Jadi dia katakan dai, dai. Memang harapannya ini supaya Habib Umar itu menjadi seorang dai. Jadi harapan dari seorang ibu pada saat dia kecil, kemudian saat menyusui dia doakan supaya anaknya itu menjadi dai. Ternyata kemudian terkabul. Jadi harapan, ucapan dari seorang ibu. Termasuk juga Imam Masjidil Haram, siapa itu yang saya lupa ya. Imam Sudais pada saat kecil juga ungkapan yang baik itu ada pada orang tuanya. Jadi di kamarnya itu dikatakan bahwa dikatakan ini calon imam Masjidil Haram, calon hafid. Jadi kemudian di kamarnya sudah ada harapan-harapan seperti itu. Termasuk satu waktu ketika Imam Sudais yang namanya anak kecil itu pulang, orang tuanya sedang ada tamu itu bawa pasir itu, makanannya kemudian ditaburi dengan pasir itu. Ibunya tentu saja akan marah, tapi marahnya ibunya kemudian tetap tidak mengeluarkan kata-kata tidak baik. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Sudais, kenapa kamu lakukan ini? Kamu adalah calon imam Masjidil Haram. Jangan lakukan ini lagi. Mudah-mudahan kamu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah akan tetapi tetap tidak terlontar kalimat tidak baik dari lisannya. Kadang ada juga ya mungkin karena mangkel. Ini ucapan dari orang tua kan juga, terutama ibu, adalah sesuatu yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu misalnya, ya bapak-bapak juga, walaupun marah terhadap anaknya, jangan kemudian dikatakan, "Bo nama mangan." Lah. Kadang ada kalimat kutukan itu. Jangan sampai itu keluar itu. Jadi jangan sampai kalimat kutukan keluar dari lisan kita, dari lisan ibu, dari lisan istri kita. Ucapkan kata-kata yang baik, karena boleh jadi pada saat kita mengucapkan itu dicatat kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang lah tak kira boros buat nai. Mangan dia. Hindari kata-kata yang tidak baik terhadap anak kita. Walaupun marah, tetap doakan dengan doa yang baik. Jadi doakan dengan doa yang baik. Sebab kita lihat juga pernah ada pada peristiwa Juraij itu kan, dipanggil oleh ibunya pada saat sedang munajat ibadah, karena tidak mendengarkan kata ibunya, terlontar itu kan kalimat yang nantinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai Juraij itu meninggal sebelum dapat fitnah. Dan ternyata dapat fitnah. Ada perempuan yang mengaku sebagai orang yang berzina, hanya hamil dengan Juraij.
Ibunya kemudian heran, kenapa anak saya seperti itu. Tidak sadar bahwa itu adalah dari ungkapan yang pernah dia lontarkan pada saat sedang marah itu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya mari doa-doa yang baik kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak kita. Usahakan jangan keluar kata-kata yang tidak baik terhadap anak, karena mungkin jadi itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah ungkapkan kalimat yang baik, doa-doa yang baik terhadap anak-anak kita. Kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban terhadap doa-doa baik yang kita lantunkan kepada Allah terhadap anak-anak kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.